Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah dan para pegawai yang lainnya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada ibadah, kemudian juga rutinitas kita sebagai tulabul ilm. Ya, mengaji beberapa hadis yang semoga menjadikan hadis-hadis yang kita dengarkan itu manfaat buat diri kita, buat anak pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, dan bisa kita amalkan pada kehidupan keseharian kita dan menjadikan amalan-amalan ini, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi amalan-amalan pemberat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita di bab atau di kitab Riyadhus Shalihin, di bab Al-Jud wal Karam. Bab murah hati, kedermawanan, ya, fi wujuhil khair, di berbagai kebaikan. Ketika orang mempunyai sifat dermawan atau murah memberi, ini sifat yang tinggi sebetulnya. Tidak mudah dilakukan oleh semua muslim. Dan tentunya orang yang mengamalkan ini, dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, arkanul iman. Dia tentunya beriman malaikat, kitab-kitabnya dan yang lainnya. Makanya dia mudah untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Dan orang yang mengeluarkan harta, kalau mungkin secara duniawi ya, itu ibaratnya berkurang. Ibaratnya misalnya kita punya 10 juta, kita keluarkan 5 atau berapa dari 10 juta tersebut, secara matematika duniawi kan itu berkurang. Ya kan, berkurang menjadi 5. Kita punya 5, kemudian kita keluarkan 5, ya kita tinggal dikurangi menjadi 5 juta lagi. Secara matematika duniawi. Padahal kalau kita lihat secara akhiratnya, justru uang yang kita keluarkan itulah uang yang menjadi tabungan kita nanti di akhirat kelak. Dan itu yang akan bermanfaat kita nanti di akhirat kelak. Dan kita lihat ya, banyak sekali kalau kita lihat gitu, orang yang berinfak itu jarang ada yang jadi fakir. Biasanya malah terus bertambah hartanya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, unfik alaik, bersedekahlah, ya, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Kemudian juga dalam hadis lain, hadis sebelum hadis ini yang nanti insyaallah kita baca, malaikat itu turun kemudian dia berkata, Allahumma a'ti munfikon khalafan, ya Allah berikan ya orang-orang yang berinfak ini penggantinya, dan orang-orang yang mumsik, yang dia tidak berinfak, talafan, ya na'udzubillah, kerusakan. Dan juga para sahabat itu terbiasa mereka berinfak, seperti ya Abu Bakar radhiyallahu an, dia berinfak apa? Semua hartanya, jihad fisabilillah. Kemudian juga Umar bin Khattab setengah hartanya. Kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan, ya kan? Ketika ya terjadi peperangan, ya beliau membeli sumur kemudian diinfakkan kepada ke jalan fisabilillah, dan yang lainnya banyak sekali, masya Allah, ya,
praktek-praktek dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayil islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya ada seorang rajul pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang terbaik dalam Islam? Beliau menjawab, tut'imut ta'am, memberikan makanan, wa taqra'us salam, dan juga memberikan atau mengucapkan salam atau menyebarkan salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau tahu atau yang engkau tidak tahu. Abdullah ibn Amr ibn Al-As, bapaknya juga seorang sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Abu Hurairah ya, itu termasuk ketua ya, atau yang paling banyak meriwayatkan hadis, juga mengatakan, saya tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang lebih banyak aktsara minni haditsan illa kana Abdullah bin Amr, kecuali Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena dia nulis kalau saya tidak. Dan Abdullah bin Amr bin As ini menulis semua apa yang Nabi ucapkan. Mau Nabi ketika marah, mau Nabi ketika tenang, itu ditulis. Karena kata Nabi, tidak keluar dari mulutku itu kecuali semuanya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan juga Abdullah bin Amr ibn Al-As termasuk orang kaya. Termasuk orang kaya. Ya. Dan beliau meninggal kurang lebih di tahun 60, ada yang mengatakan 63, 64, 65 sampai bahkan 73. Ada yang mengatakan meninggal di Mesir, Taif, di Mekah dan yang lainnya, Allahu a'lam. Bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan kalau yang bertanya ini adalah Abu Dzar. Ya, Abu Dzar. Adapun di Sahih Ibnu Hibban, kata Ibnu Hajar Al-Hafidh, Hani bin Yazid Walid Syuraih, bapaknya Syuraih. Allahu alam. Karena di sini juga majhul. Tidak penting, tapi yang paling penting adalah isi dari hadis, karena para sahabat itu udul walaupun dia majhul. Adapun tabi'in atau di bawahnya tabi'ut tabi'in itu harus diperiksa. Kalau ada sahabat an rajulin min ashabi, udah kita terima langsung saja, nggak perlu diteliti. Karena salah satu keutamaan sahabat, mereka adalah udul, ya, semuanya dalam keadaan thiqah, terpercaya. Dijawab ya, amalan Islam apa yang paling terbaik? Ini berkaitan dengan sosialisasi, ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, tut'imut ta'am, memberikan makanan kepada siapapun, mau muslim, mau non muslim, berikan. Kalau kita kan memberikan uang kadang kepada orang kurang enak, tapi ketika kita memberikan makanan, kita legowo saja, karena insya Allah akan diterima kalau makanan itu. Makanya dalam hadis-hadis lain kadang perbanyak kuahnya, ya kan? Karena itu ya, memberikan makanan kepada orang lain ada keutamaan yang banyak yang kita dapatkan. Bahkan dalam pendapat lain, ketika orang kita berikan makanan ya, kemudian orang tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, kemudian dia jadi ulama, itu terus pahalanya menjadi sedekah jariah bagi kita. Subhanallah, ya. Kita memberikan makanan kepada orang lain dan menjadi daging dia, kemudian dia beribadah kepada Allah, atau dia memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka terus itu menjadi sedekah jariah walaupun kita sudah tidak ada, ya, walaupun kita sudah tidak ada.
Dalam hadis lain, inna fil jannati ghurafan, ya, tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar ini diperuntukkan, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Ini salah satu keutamaan ketika kita memberi makanan kepada orang lain. Kemudian ini perbuatan ya, perbuatan. Ketika kita memberikan makanan kepada orang lain ini masuk kepada perbuatan. Nah, yang kedua ini perkataan. Wa taqra'us salam, dan kita mengucapkan salam kepada orang lain. Ifsya'us salam, menyebarkan salam kepada muslim tentunya di sini. Karena ada hadis lain yang melarang la tabda'u salam bin nasara wal yahud. Jangan engkau mulai salam itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya jelas. Ini takyid, ada pengkhususan, ada taksis pengkhususan daripada hadis ini. Salam kepada siapapun yang kita kenal ataupun tidak kenal. Karena salah satu ya alamat daripada tanda hari kiamat adalah kita salam kepada orang yang kita kenal saja. Dan hukum orang yang salam atau mengawali salam itu sunnah. Adapun menjawabnya adalah kewajiban. Faidah yang bisa kita ambil adalah kegigihan. Yang pertama, kegigihan para sahabat untuk mengetahui amal-amal, ya amalan-amalan yang bermanfaat. Mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW agar menjadi manusia yang paling terbaik. Betul, kata Nabi, mereka adalah khairul qarni, sebaik-baiknya generasi. Kemudian yang kedua, salam dan memberi makan termasuk amalan paling utama dalam Islam, karena keutamaan dan manusia membutuhkan setiap waktu, ya. Kemudian yang ketiga, dua amalan ini berkaitan dengan interaksi antar muslimin dan juga amalan-amalan lainnya terkait interaksi antara hamba dan Tuhannya. Kalau kita terbiasa dengan salam kan ya, itu berarti kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jarang salam, ya, masuk rumah jarang salam, ketemu teman, ketemu yang lain kaum muslimin tidak salam, ini ikatan kita dengan Allah berarti kurang. Allahu alam, kita cukup sampai sini. Kurang dan lebihnya ana minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.